mempresentasikan eh, presentasi saya. Pak Edi, boleh saya share screen ya? Oh iya, silakan. Wih, Ya, sudah muncul. teman ya. Ya. Baik teman-teman, presentasi kali ini kita dengan judul penerapan Artificial Intelligence atau AI pada sistem komunikasi nirkabel 5G atau Wireless Communication 5G. Baik, nah sebelum kita masuk ke sana kita harus perkenalan dulu ya apa sih 5G itu, terus bagaimana dia bekerja. Jadi 5G itu apa namanya? Sistem komunikasi wireless 5G itu dia adalah sistem komunikasi nirkabel ya yang menggunakan sama frekuensi radio atau lebih kita kenal sebagai spektrum ya, dengan membawa informasi yang melalui udara. Di mana 5G ini beroperasi dengan cara yang sama tapi menggunakan frekuensi radio yang lebih tinggi dan sedikit tidak berantakan kalau dibandingkan dengan 4G maupun 3G. Nah, sehingga hal ini ya eh, yang menyebabkan bahwa 5G ini bisa membawa lebih banyak informasi dan kecepatannya juga lebih cepat, gitu. Karena kenapa? Karena 5G ini bekerja dia pada band atau pita yang kita sebut sebagai gelombang milimeter atau millimeter waves. Nah, memang sebelumnya kita apa namanya eh, gelombang milimeter ini belum digunakan atau diberi izin dalam oleh regulator dalam ini Depkominfo ya. Tapi kita kalau nggak salah sejak tahun kemarin sudah diperbolehkan dan ada beberapa operator yang sudah membuka apa namanya 5G gitu. Baik. Nah, ada sedikit perbedaan kalau misalkan dalam penggunaan hardware ya. Kalau untuk pada 4G atau 3G atau 4G kita masih banyak menggunakan tower-tower gitu ya atau yang macro cell gitu kan, ada kemudian yang bermain dengan micro cell gitu. Nah, sedangkan yang pasti memerlukan investasi yang cukup besar juga gitu kan. Ya meskipun 5G itu juga investasinya besar juga gitu kan. Namun mungkin pertimbangan kalau dari para operator ya, pertimbangan kan investasi 5G juga cukup gede gitu kan, sehingga mereka pasti mempertimbangkan besar juga gitu. Kalau 5G ini mainannya dia apa namanya transmitter maupun mancar-mancarnya dia lebih banyak menggunakan eh, apa yang kita sebut sebagai sel-sel kecil gitu ya, sel-sel kecil yang bisa ditempelkan di gedung dimanapun gitu. Nah, seperti tadi yang eh, saya jelaskan bahwa apabila kita menggunakan pita yang tinggi, dalam hal ini adalah gelombang milimeter gitu kan, dipastikan adalah lebih cepat. Kemudian kualitas penerimaan juga kualitas suaranya adalah juga lebih baik gitu kan. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya ini adalah bahwa eh, karena dia itu apa namanya bagus untuk dia bermain di frekuensi tinggi gitu ya, otomatis kualitas lebih baik. Namun dia ada kelemahan yakni dia tidak atau rentan terhadap bermacam gangguan gitu kan. Otomatis misalkan ya apabila pengirimannya cukup memakan jarak gitu kan, atau cukup jauh, nah dia pasti akan apa namanya nilai path loss-nya itu yang dipengaruhi oleh jarak path loss itu sangat tinggi gitu kan. Terus kemudian pengaruh multipath juga sangat tinggi karena terhalang-halang gedung-gedung gitu ya, ataupun bahkan pohon-pohon daun pun itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya terhadap 5G ini. Nah, kemudian untuk menghindarkan hal tersebut, maka 5G ini jadi antena-antenanya itu cukup rapat. Nah, inilah yang kadang-kadang jadi pertimbangan oleh operator karena apa namanya?
yaitu tadi antena yang cukup rapat itu dalam rangka untuk meningkatkan sinyal maupun kapasitasnya gitu kan. Nah, dia harus perlu banyak antena gitu kan. Nah, itu yang merupakan tantangan dari 5G yang konvensional sampai sekarang ini. Ya, pemancarnya yang tadi keuntungannya pemancarnya kecil, artinya kalau dia pemancarnya kecil berarti source-nya gitu ya, untuk baterainya juga tidak memerlukan listrik yang besar gitu kan. Memerlukan listrik yang kecil saja. Kemudian keuntungan lain dari 5G itu dia bisa semacam mengiris jaringan fisik karena 5G itu berbasis NOMA. Sehingga masing-masing band-band frekuensi yang kecil-kecil tadi itu bisa digunakan oleh operator. Misalkan band yang ini gitu kan untuk komunikasi GSM, kemudian ada beberapa lagi band lain mungkin digunakan untuk apa namanya disewakan gitu ya untuk streaming video atau dan lain-lain. Itu keuntungannya. Sedangkan kalau apa namanya kalau basisnya 4G, hal ini sangat ya bisa, cuman memerlukan biaya yang lebih gede dan kemudian riskan dengan kualitas juga gitu. Karena kalau 4G itu kan dia dasarnya adalah OMA. Bedanya NOMA sama OMA itu kalau NOMA non orthogonal multiple access ya, kalau OMA itu orthogonal multiple access itu perbedaan operatornya sangat mungkin kalau pada beberapa mungkin setahun yang lalu ya atau mungkin 2 tahun yang lalu saya pernah di presentasi juga di forum ini gitu kan saya jelaskan tentang konsepnya NOMA dan OMA perbedaannya. Baik. Nah, terus kalau ada pertanyaan nih, kira-kira itu siapa penemunya jaringan 5G itu? Awal mulanya jaringan 5G itu justru ditemukan itu malah di Korea Selatan sebenarnya ya, gitu. Jaringan 5G di Korea Selatan. Kalau nggak salah dia justru pengembangan dari dulu pernah ada GSM, kemudian ada lagi yang apa namanya, yang fleksi itu ya, gitu kan. Tapi fleksi kan dia gelombang kita pernah dengar ya fleksi itu dasarnya saya lupa untuk fleksi itu ya. Nah itulah dasarnya dari itu pengembangan dari itulah muncullah 5G ini, gitu kan. Jadi dia dimotori oleh Korea Selatan sebenarnya sekitar tahun 2019 ya untuk 5G ini bahkan sudah saat itu ada 224 operator ya. Nah, kemudian berkembang ke 80 negara yang berinvestasi di teknologi ini gitu kan. Nah, khusus untuk di Korea ini semua operator 5G menggunakan stasiun pangkalan dan peralatan dari Samsung, Ericsson dan Nokia. Ya, mungkin sekarang sudah ada apa namanya operator kalau di Korea sih nggak ada operator yang menggunakan peralatan Huawei, tapi sekarang karena Huawei juga investasinya gede-gedean gitu kan, mungkin sudah ada juga kalau saat ini gitu kan. Nah, di mana saat itu Samsung itu uh, dia merupakan pemasok terbesar ya, gitu kan untuk 53.000 BTS ya dari 86.000 hampir separuh lebih ya, gitu kan itu apa namanya dia dipasok oleh Samsung. Gitu. Nah, untuk penjualan perangkat keras ya, dan untuk sistem radio 5G ini, yaitu ini ada beberapa contoh, ada Altristar, ada Cisco System, ada Datang Telkom, ada Ericsson, ada Huawei, ada Nokia, ada Qualcomm, Samsung, dan ZTE. Gitu kan. Dia adalah penyedia untuk perangkat uh, sistem radio 5G. Oke, kemudian apa keunggulan, gitu, keunggulan jaringan 5G terhadap 4G gitu kan? Nah, keunggulan yang paling nyata 5G ini ya dibandingkan dengan 4G adalah kecepatan jaringan. Artinya kecepatan kecepatan pengiriman informasinya. Ya, ya termasuk karena dia cepat otomatis keuntungannya adalah pengurangan latensi atau mereduksi latensi. Ya, artinya waktu respon itu lebih cepat serta waktu pengunduhan ya atau kecepatan pengunduhan itu juga lebih cepat gitu. Nah, otomatis dia membuka banyak potensi ya penerapan di seluruh industri karena peningkatan efisiensi secara operasional. Kemudian di antara penerapan 5G ini ada broadband super cepat tanpa perlu sambungan telepon ke rumah juga ya. Kemudian telekomunikasi seluler 5G gitu kan juga sudah ada sekarang ini. Nah, kemudian pembangunan smart manufaktur gitu ya. Kemudian teknologi holografik, televisi, layanan kesehatan jarak jauh gitu kan. Nah, dan mobil autonomous vehicle ya, mobil tanpa mengemudi dengan komunikasi 5G gitu kan. Kalau sekarang ini kan masih meskipun masih dalam tahap penelitian ya kita
dikembangkan VANET, gitu ya. Istilahnya VANET itu komunikasi antar mobil dan eh, lingkungan ya. Dalam hal ini lingkungan adalah orang-orang gitu kan. Terutama yang bawa handphone. Jadi kemana-mana dianggap semua orang itu bawa handphone gitu kan. Jadi ada komunikasi VANET antar mobil dengan mobil. Itu nanti tujuannya untuk apa namanya mengatasi perkembangan dari autonomous vehicle kan, pengemudi apa mobil tanpa pengemudi kan. Nah, itu nanti komunikasi antar mobil dengan mobil itu akan tahu. Jadi tidak saling bertabrakan. Seperti itu. Bahkan perkembangan lanjutannya nanti mungkin orang nyebrang juga nggak perlu ada traffic light gitu kan. Nyebrang itu mobil sudah tahu gitu kan, bisa bisa apa namanya ngatur sendiri. Oh, ada orang nyebrang kayak gitu ya. Seperti itu sih. Ini tapi gambaran masih masih masa depan banget ya gitu. Oke. Akibat pengurangan latensi ini ya ini apa namanya 5G ini bisa merespon perintah yang lebih cepat gitu kan. Nah, ini sebagai bandingannya ya. Kalau misalkan 3G itu memiliki latensi 65 milidetik. 4G yang tingkat lanjut itu ada LTE gitu kan ya. Nah, itu memiliki latensi sekitar 40 milidetik. Ya. Kemudian untuk yang dan broadband untuk broadband tetapnya dia adalah 10 sampai 20 detik. Nah, sebagai bandingannya 5G ini diharapkan dapat beroperasi dengan latensinya minimal 1 milidetik. Nah, ini diharapkan tapi meskipun ke sana masih belum terjadi ya gitu kan. Nah, sehingga di sini mungkin aplikasi-aplikasi penting dan internet of things yang beroperasi ya di bawah target 4 milidetik. Ini masih dalam tahap istilahnya masih dalam tahap apa namanya penelitian terus ya gitu kan untuk agar internet of things-nya bisa di bawah latensinya bisa di bawah 4 milidetik ya untuk layanan broadband seluler gitu. Itu layanan broadband ya, untuk layanan broadband seluler. Kalau untuk layanan IoT sendiri mungkin ya sekitar ya antara 10 sampai 20 milidetik diharapkan seperti itu. Oke. Eh, ini juga masih keunggulan ya, keunggulan dari 5G dibandingkan 4G ya. Di mana teknologi 5G ini punya kapasitas yang lebih besar. Jadi samping latensinya lebih rendah, dia kapasitasnya lebih besar dibanding teknologi jaringan 4G maupun 3G. Gitu kan. Nah, di mana di sini akan ada akses ke spektrum yang lebih besar pada frekuensi yang lebih tinggi. Ya, yang artinya bahwa jaringan ini akan mampu menangani lebih banyak aplikasi dengan permintaan tinggi secara bersamaan. Jadi ya, secara bersamaan permintaannya banyak, kredit gitu. Nah, tapi dia bisa menangani lebih banyak aplikasi. Nah, di mana di sini artinya teknologi ini memberikan pengalaman ya, seperti uh, fiber ya untuk aplikasi telepon tetap nirkabel gitu kan. Nah, sehingga memungkinkan mereka yang berada di wilayah sulit jangkau bisa menikmati broadband yang lebih baik. Meskipun ya kalau di operator Indonesia mungkin di luar negeri juga bahwa 5G ini masih banyak diterapkan pada jaring-jaringan daerah perkotaan gitu kan. Nah, untuk pedesaan mungkin memandang investasinya lebih apa namanya investasinya lebih rendah ya gitu kan untuk daerah pedesaan sehingga jarang sekali 5G diterapkan di pedesaan. Oke. Nah, selanjutnya nah seperti telah disebutkan gitu kan di atas tadi ya nilai jual utama dari 5G itu adalah masalah kecepatan jaringan dan latensinya yang lebih rendah. Ini mungkin ya ini sebagai contoh ini beberapa pihak ya ini mengklaim bahwa pihak operator maksudnya ini kecepatan peak ya kecepatan puncak pada akhirnya bisa melebihi 10 giga per second. Ini diharapkan kecepatan 5G itu 10 giga per second. Ya, yang sampai sampai informasi diterima. Kemudian kalau 3G punya latensi 65 milidetik, ya 4G tingkat lanjut punya latensi 40 milidetik dan berbentang memiliki latensi antara 10 sampai 20 gitu kan. Nah, jadi ya ini diharapkan intinya yang dijual 5G itu adalah seperti itu. Apalagi untuk internet sekarang internet of thing ya itu sudah banyak dan lebih masif ya karena masif otomatis perlu kecepat kalau misalkan tetap dilayani dalam kondisi sekarang gitu kan itu masih tetap memiliki apa namanya latensi yang cukup cukup tinggi gitu kan.
karena memang internet itu kan memang lebih lambat daripada kalau kita main di seluler ya gitu kan. Nah, diharapkan sih bisa target 40 detik. Jadi juga masih terus dikembangkan penelitian-penelitian sana. Makanya ini diperlukan AI itu kan di situ agar nanti AI ditambah 5G nanti bisa menghasilkan beyond 5G gitu kan. Beyond 5G bisa saja itu disebut sebagai 6G nantinya. Seperti itu. Nah, ini masih keunggulan ya, keunggulan 5G terhadap 5G, 4G itu kan. Nah, ini bahkan ada klaim ya, klaim kecepatan punyanya sampai apa namanya, untuk apa namanya, 1 giga per second ya. Ya meskipun rata-ratanya sampai saat ini masih antara 100 dan 150 Mbps lebih cepat dibandingkan 4G gitu kan. 4G itu 130 sampai 240 Mbps secara total. Nah, kemudian apa namanya? Juga ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya dalam hal 5G gitu kan. Ya, ini adalah jarak antar user dengan BTS-nya gitu kan. Antar user dengan BTS dan BTS-nya. Kemudian berapa banyak orang yang terhubung ke jaringan pada saat yang bersamaan itu. Nah, kita AI nanti berperan di sini gitu kan. Bagaimana caranya mengklaster gitu kan, mengklaster para user gitu kan yang optimal gitu itu juga ada. Nah, itu apa namanya? Tujuan AI kan seperti itu. Oke, ini masih ya seberapa cepat ya 5G dibandingkan dengan 4G maupun apa namanya? Maupun 3G ya. Nah, ini jika 5G ini ya mencapai kecepatan data yang diharapkan adalah sebesar 10 giga. Diharapkan ya 10 giga per second. Ini akan 100 kali lebih cepat dibandingkan 4G, ya 4G yang standar. Ini juga akan 30 lebih cepat ya dibandingkan 4G yang lebih di atasnya 4G sebenarnya. Kalau orang Indonesia bilangnya 4,5G gitu, padahal sebenarnya nggak ada 4,5G, yang 4G saja ini. Yang kita seperti LTE gitu kan, LTE gitu kan. Ini adalah sebutan orang Indonesia aja 4,5G, sebenarnya belum ada. Yang ada hanya 4G sama LTE gitu ya. Nah, namun ini bahkan perkiraan yang lebih konservatif, teknologi ini akan bisa, yang pasti sudah bisa melampaui 3G dan 4G. Nah, di mana 3G ini kita tahu ya kecepatan download-nya rata-rata adalah 8 mega per second. Nah, maksimumnya adalah 384 eh, kilo kilobyte per second gitu kan. Dan 4G ini rata-rata kecepatan download adalah 32,5 Mbps ya, dan eh, maksimum ini apa namanya, kecepatannya adalah 100 Mbps gitu ya. Nah, 4G plus yang disebut sebagai 4,5G tadi ini punya rata-rata 42 Mbps dan kecepatan unduh maksimumnya adalah 300 Mbps. Nah, sedangkan 5G ini sebagai perbandingan memiliki kecepatan unduh 130 atau kecepatan download ya, itu 130 sampai 240 Mbps. Dan maksimum secara teoritisnya itu adalah 1 sampai 10 giga BPS, bukan BPS lagi tapi sudah giga, bukan mega tapi sudah giga. Nah, dari sini artinya ya misalkan diperlukan waktu antara 4 dan 40 detik untuk mengunduh film full HD ya di 5G ini hanya perlu waktu 4 dan 40 detik dibandingkan dengan lebih dari 7 menit kalau mengunduh film HD ya itu di apa namanya dengan menggunakan 4G dan lebih dari 1 hari ya apabila kita mengunduh full HD ya dengan menggunakan 3G gitu. Wah, bayangkan jauh sekali. 4 sampai 40 detik, anggap aja 40 detik ya. Apa namanya? Waktu unduhnya gitu kan. Kalau 4G 7 menit ya. Apalagi kalau 3G malah 1 harian gitu kan. Oke. Nah, dari sini akan ada pertanyaan, apakah 5G nanti akan menggantikan 4G gitu kan? Ya, yang pasti 5G tidak akan menggantikan 4G sepenuhnya dalam waktu dekat ini, gitu. Karena ada pertimbangan jadi pertimbangan investasi ya, karena investasi 5G juga tidak murah. Ya ini operator-operator itu seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak gampang berinvestasi gitu kan, dia pasti lihat pasar gitu kan. Nah, ini malah ada perkiraan bahwa dibutuhkan waktu
ya puluhan tahun sebelum 4G ini benar-benar hilang. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih punya HP 4G gitu kan. Karena sekarang kan ya meskipun HP 5G sudah ada ya, 4G masih bisa dipakai gitu kan. Karena ya kita estimasi masih puluhan tahun lah gitu kan, paling nggak 10 15 tahun lah kita ganti. Oke, apalagi kalau berlaku di pedesaan ya, di mana ya ini investasi antara investasi dan apa namanya pasar itu harus jadi pertimbangan gitu ya. Apalagi penerapannya bisa jadi lebih tinggi, kemudian kebutuhan atensi juga tidak begitu penting gitu kan kalau daerah pedesaan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kapan peluncuran jaringan gen ini? Saya kira sudah mulai diluncurkan ya, gitu kan? Ini apa namanya? Di mana peluncuran awal ini ya 5G bergantung pada infrastruktur 4G LTE yang ada, gitu kan? Jadi 5G itu akan bisa diluncurkan kalau sudah 4G LTE sudah ada, gitu kan? Yang pasti dilakukan di jalur-jalur tersebut. Di Indonesia sudah ada, mungkin di Jakarta jelas sudah ada gitu kan, di kota-kota besar ya, kota-kota besar mungkin Jakarta, Surabaya mungkin sudah ada. Ini saya kurang hafal kalau operator ya, operator di Indonesia, termasuk operator apa siapa saja, apakah Telkomsel, apakah XL gitu ya, apakah Indosat yang sudah menggunakan 5G ini gitu kan. Yang ini adalah kalau di Inggris ya, ya ini ada 5G dulu kan di 6 kota ini awal-awalnya tahun 2019 dan akhir 2020 gitu di kota-kota Inggris di London, Birmingham, ya Manchester, Edinburgh, Cardiff dan Belfast gitu kan. Nah ini sudah diluncurkan di sana. Saya kira di Indonesia juga sudah, meskipun tidak semasif kalau di apa namanya di negara lain ya, gitu. Oke, kemudian eh, ada pertanyaan pasti, akankah teknologi 5G itu kita harus membeli peralatan baru? Yang pasti jawabannya adalah ya, gitu kan. Peralatan baru artinya baik itu dari pihak operator ya, dia perlu investasi alat-alat baru untuk sebagai pemancar maupun untuk sebagai relay gitu kan. Nah, sedangkan dari pihak apa namanya? Dari pihak user perlu HP baru gitu kan, perlu baru atau alat-alat lain baru gitu kan. Nah, ini contohnya hanya mohon maaf nyebutin merek ya. Contoh misalkan dari LG, kemudian Xiaomi gitu kan. Mi Mix 3,5 5G ini sudah ada juga. Bahkan sekarang Nokia pun juga ada ya. Ericsson juga ada. Meskipun Nokia dan Ericsson sudah nggak anu lagi masif lagi di Indonesia nggak seperti dulu ya. Gitu. Nah, oke, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa investasi mungkin sekitar 10-15 tahun lagi ya, benar-benar sudah hilang nanti 4G. Jadi ya HP teman-teman masih bisa dipakai lah gitu kan. Gadgetnya teman-teman masih bisa dipakai. Oke, nah ini adalah apa namanya eh, tentang sekilas tentang 5G ya. Ini nggak perlu saya sebutkan semua ya, gitu kan untuk 5G. Ini yang pasti bagaimana 5G akan mengubah segalanya ya. Contohnya kalau di Taiwan ini uh, sudah ada apa namanya autonomous vehicle, tapi meskipun sudah ada 5G lebih masif dari Indonesia, di Taiwan pun juga masih belum dioperasikan sepenuhnya untuk autonomous vehicle gitu kan. Karena ya itu tadi, karena pertimbangan salah satunya adalah ya karena autonomous vehicle itu menyangkut nyawa publik ya gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan, makanya mereka getol sekali saat ini melakukan riset untuk pengembangan 5G gitu kan, baik menggunakan apa namanya istilahnya protokol-protokol baru kayak gitu ya, seperti itu ya. Seperti diketahui kalau sekarang ini eh, biasanya protokol wireless komunikasi mengacu pada 3GPP ya gitu kan. Ya termasuk adanya IoT sampai ada NB-IoT, LTE sampai ada munculnya NB-IoT juga itu uh, menganut dari pada protokol 3GPP. Oke, ya ini memang diharapkan sih 5G nanti bisa ya mulai untuk kehidupan rumah tangga, transportasi, hiburan, hingga bisnis maupun manufaktur. Bahkan eh, pikirannya para teman-teman di Taiwan ini malah pinginnya itu nanti dokter itu mengoperasi dengan menggunakan robot gitu ya. Misalkan orangnya di Taipei, dokternya ada di Taichung gitu kan. Itu jaraknya kira-kira 350 kilo, yang operasi di Taichung, yang dioperasi ada di Taipei atau sebaliknya. Bisanya makanya mereka benar-benar
konsen gimana mengembangkan 5G ini agar menjadi lebih apa namanya menjadi lebih meningkat performanya gitu kan, karena sudah diketahui bahwa 5G latensinya sudah menang, dia latensinya rendah, kapasitasnya tinggi, kecepatannya besar gitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada AI gitu kan. Kita masuk pada AI ya. Ini karena mungkin ada teman-teman yang sudah tak paham ya, AI itu bagaimana gitu ya, tapi apa namanya? Ya sedikit saya ulas sedikit ya, gitu kan tidak tidak semua mungkin background-nya beda-beda teman-teman ya, gitu. Ya, apa namanya tentang AI gitu ya. Dan kita terkenal teknik fisika itu kan background-nya lebih luas gitu kan, gitu. Oke, ini kalau dalam ilmu komputer ya AI ini kadang-kadang disebut sebagai istilahnya kecerdasan mesin. Ya, ini kecerdasan ditampilkan oleh mesin. Jadi bukan sebuah kecerdasan yang alami oleh manusia, gitu kan? Atau dalam hal apa namanya bahasa sehari-hari, ya AI ini atau kecerdasan buatan sering digunakan untuk menggambarkan bahwa mesin itu meniru fungsi kognitif yang diasosiasikan eh, oleh pikiran manusia, gitu kan? Ya seperti pembelajaran dan pemecahan masalah, gitu. Jadi AI itu istilahnya dianggap sebagai meniru fungsi kognitif, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita klasifikasi ya AI ini gitu kan itu kita bagi menjadi ada 3 jenis sistem gitu kan. Yang pertama adalah analytical, kemudian human inspired dan humanized artificial intelligence. Ada 3 gitu kan. Nah, analytical ini hanya memiliki karakteristik yang konsisten dengan kecerdasan kognitif saja gitu kan, kayak pikiran manusia aja. Jadi menghasilkan representasi kognitif dan menggunakan pembelajaran. Jadi kognitifnya itu dia dari pembelajaran seperti kalau anak bayi gitu kan, anak belajar kan dia melihat mencoba salah, coba lagi salah gitu kan. Nah, makanya di AI itu ada yang disebut sebagai reinforcement gitu kan, reinforcement learning ya, pembelajaran ya. Jadi apa nama istilahnya pembelajaran reinforcement learning itu dikenal di AI. Nah, itu seperti itu kategori analitik. Nah, kemudian adalah human inspired. Ya, ini AI yang diilhami manusia yang memiliki elemen selain kecerdasan kognitif, ada emosionalnya juga. Nah, ini human inspired itu ada kognitif dan emosionalnya. Jadi sistem ini bisa memahami emosi manusia, ya, selain elemen kognitif, ya, dan mempertimbangkannya dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang 3 adalah humanized artificial intelligence. Lebih canggih lagi, ini humanized AI ini menunjukkan karakteristik semua jenis kompetensi. Ya, jadi kompetensi manusia. Kompetensi manusia kan ada kecerdasan kognitif, ada emosional, dan ada sosial. Nah, itu tiga-tiganya. Mampu sadari dan sadari dalam berinteraksi, gitu kan. Nah, humanoid yang dibikin, ya ini diupayakan bisa ketiga ini. Ya, humanoid yang dibikin mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada robot. Sekarang mungkin ada apa namanya, malah sudah ada robot yang di film-film itu loh, gitu kan. Dan bahkan di nyata juga kan, di dunia itu juga sudah ada kayak di Jepang, robot terima sebagai penerima tamu pada restoran, gitu kan, dan macam-macam gitu kan. Nah, nah dari hal tersebut juga ada yang mengklasifikasikan gitu kan. Ya ini dengan ada IA dengan kemampuan terbatas. Ya, apa sebagai weak AI atau AI yang lemah. Nah, ini dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu saja. Jadi, tugas tertentu saja. Contoh misalkan kita lihat robot lengan kalau di pabrik gitu ya, yang ngecat gitu kan. Nah, dia kan yang ngecat-ngecat saja kan, bisanya ngecat dengan misalkan posisinya itu dibalik gitu kan, atau macam-macam ya. Seperti itu. Ini AI masih disebut AI dengan uh, keterbatasan gitu kan, hanya satu task saja yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah AI memiliki kemampuan tak terbatas yang disebut sebagai AI kuat. Ini contohnya misalkan ada yang dinamakan apa namanya AI apa namanya Samantha ya, itu dalam bentuk software atau hardware gitu kan, software kayaknya ini Samantha ini merupakan program yang paling cocok untuk AI dengan kemampuan tak terbatas. Karena kenapa? Ia mampu mempelajari kasus-kasus baru ya, dan memodifikasi basis code-nya dengan sendiri tanpa bantuan manusia gitu ya. Wah, ini kalau sudah kayak gini agak bahaya juga ya. Jadi dia bisa belajar sendiri gitu kan, bahkan bikin code sendiri gitu.
Nah, dia bisa menangkan permain catur dan bisa menjadi sopir mobil pribadi. Dan ini sudah ada, teman-teman. Gitu kan, ya yang disebut sebagai Samantha ini. Gitu. Ini jangan-jangan nanti apa namanya? Kayak film di apa itu Terminator ya. Bisa kejadian beneran tuh. Itu bisa aja itu. Amalannya Mr. Hawking gitu kan. Seperti itu. Oke, dia bisa menangani banyak tas ya dan bisa secara mandiri. Nah, ini AI yang kuat gitu. Nah, kemudian apa sih yang bisa di apa namanya dikendalikan atau dikontrol oleh AI? Yang pertama adalah persepsi, gitu kan. Jadi komputer punya panca indera. Mungkin panca inderanya lebih lebih bagus dari manusia karena komputer bisa aja bergantung sama sensornya, gitu kan. Misalkan manusia itu sinar tampak manusia kan range-nya terlalu luas, gitu kan. Nah, apa range-nya terlalu luas, gitu kan. Mulai dari sinar apa namanya green sampai eh, apa namanya dari biru ya, biru kan kita kenal dari ungu ya, ungu sampai ke eh, mendekati inframerah gitu kan, range-nya terlalu luas kita itu. Nah, kalau dia banyak tapi sempit-sempit gitu kan. Misalkan spektrum biru hijau sendiri, spektrum merah sendiri, spektrum biru sendiri. Ini akan memiliki pengenalan yang lebih baik daripada manusia yang memiliki spektrum yang luas. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ini yang disebut sebagai persepsi dari AI. Kemudian ada lagi yang bisa dikontrol adalah pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Nah, ini sudah umum sekarang gitu ya. Bahkan apa namanya beberapa penelitian juga sudah eh, dilakukan ya berdasarkan intonasi orang marah dan senang dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan dan bisa dikenali oleh komputer. Itu dasarnya adalah pemrosesan bahasa alami. Mungkin logat bahasa orang Inggris native sama Inggrisnya Indonesia sama Inggrisnya bangsa lain mungkin juga berbeda. Nah, ini apa namanya juga menggunakan apa namanya pemrosesan bahasa alami. Kemudian lagi adalah kemampuan menyampaikan ilmu, gitu kan. Itu juga yang bisa dikontrol AI, gitu kan. Karena di samping dia juga merasakan berbagai hal, gitu kan. Nah, benda manusia kata dan lain juga mampu, AI ini juga mampu menyampaikan informasi ke dunia nyata melalui pemikirannya sendiri, gitu. Contohnya adalah apa? ChatGPT, gitu kan. Kan teman-teman sudah tahu ya ChatGPT. Ngetik apa? Tanya situ pasti keluar, gitu kan. Ya, dia berarti menyampaikan informasi di dunia nyata melalui pemikirannya sendiri, gitu kan. Kemudian kemampuan pengambilan putusan, nah, atau DSS ini saya kira cukup banyak ya untuk DSS. Kemudian untuk perencanaan dan pemetaan, ya, di mana terhadap perencanaan dan pemetaan ini meski hanya berupa komputer, AI ini tetap harus dibantu oleh manusia agar menjadi lebih manusiawi, gitu ya. Nah, contohnya misalkan kemampuannya untuk mengendalikan mobil secara otomatis, ya. Ya, karena kenapa? Karena kesalahan dikit aja bisa membahayakan nyawa manusia. Dan itulah mungkin di Taiwan juga masih belum berani di apa namanya diterapkan ya. Meskipun AI bisa digunakan untuk perencanaan dan pemetaan. Seperti itu ya. Ya contoh aja, misalkan sekarang mobil yang Hyundai itu ya. Nah, itu kan misalkan manusianya apa namanya? Misalkan kita belok, kita kadang nggak kontrol, nggak lihat spion atau di luar range dari spionnya gitu kan, ada mobil laju kenceng, nah dia akan apa namanya komputer yang ada di mobil itu maka bisa dia ngerem sendiri gitu kan, meskipun digas tetap nggak mau jalan seperti itu. Nah itu perencanaan dan pemetaan. Oke, kita tadi bahas AI. AI itu di bawahnya atau di dalamnya atau subsetnya ya himpunan bagiannya itu adalah machine learning. Ya, kalau machine learning apa bedanya? Nah, machine learning itu merupakan teknik AI juga. Ini yang berhubungan dengan data pembelajaran. Kalau machine learning, gitu kan. Data atau konsep dengan teknik AI ini berfungsi untuk memproduksi informasi yang ada di dunia nyata, gitu kan. Jadi pembelajaran mesin ini ya dirancang dengan menggunakan sebuah algoritma tertentu. Nah, dengan machine learning ya bisa dilakukan tas-tas ya, ada regresi, clustering, klasifikasi maupun asosiasi, gitu kan. Itu yang bisa dilakukan kalau kita menggunakan machine learning, gitu kan. Jadi pada intinya adalah prediksi, gitu kan. Ya, prediksi untuk menggunakan regresi, gitu kan. Prediksi dengan menggunakan klasifikasi, kayak gitu kan. Kalau misalkan datanya
datanya itu merupakan data yang seri gitu ya, data seri, maka kita pakai regresi. Kalau datanya istilahnya datanya adalah eh, bukan data yang kontinu ya atau data seri, tapi datanya adalah discrete gitu ya, ya itu bisa menggunakan klasifikasi. Nah, kemudian teknik-teknik yang digunakan ya, pun juga untuk menyelesaikan regresi clustering, klasifikasi dan asosiasi tadi itu bisa ada beberapa gitu kan. Kalau dipetakan ya dia pasti ada yang berbasis pada decision tree atau pakai tree gitu kan. Nah, kemudian yang berbasis pada probabilitas, misalkan pakai naive Bayes gitu kan. Nah, kemudian bisa berbasis pada jarak, misalkan pakai K-means, KNN, kayak gitu ya, itu pada dasarnya ada jarak. Jadi jarak pengelompokan gitu loh, data dikelompokkan, kemudian jarak jarak terdekatnya itu itulah yang dianggap sebagai satu kelompok, baik inter maupun uh, data dalam inter satu kelompok maupun antar kelompok, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak tadi. Kemudian ada lagi yang dengan berbasis neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, khusus teknik yang berbasis atau algoritma berbasis neural network ini dapat dikembangkan ya menjadi apa yang kita kenal sebagai deep learning ya. Jadi kira-kira kalau misalkan antara posisi apa namanya artificial intelligence, machine learning dan deep learning ini seperti di bawah ini ya. Jadi artificial intelligence itu secara keseluruhan ya. Ya, ini tekniknya artificial intelligence kan macam-macam, mulai dari game, ya ada itu juga masih artificial intelligence, fasi, kemudian ada yang menggunakan eh, apa namanya genetik, ya genetik algoritma itu masih kategori artificial. Kemudian lebih dalam lagi ya, nah, itu yang tadi saya sebutkan ada lima teknik tadi ya, kita menggunakan machine learning. Khusus untuk yang neural dikembangkan lagi menjadi deep learning gitu kan. Nah, deep learning ini bisa beroperasi pada data-data yang univariat maupun multivariat gitu kan. Ya, ini juga nanti berkembang pada computer vision kayak gitu ya. Itu dasarnya ada deep learning sebenarnya. Oke ya. Nah, ini tadi disebutkan deep learning ya, ini bahasa sendiri deep learning. Deep learning ini adalah algoritma pembelajaran mesin ya yang menggunakan yang berbasis pada jaringan saraf tiruan. Jadi ini tadi kita ketahui jaringan saraf tiruan itu kan ada kita kenal dengan neuron ya untuk satu 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 sel satu atau satu data untuk pengolahan gitu kan. Nah, dia ada beberapa lapis, misalkan lapisan input, lapisan hidden, lapisan output kayak gitu ya. Nah, biasanya hidden ada berapa layer kayak gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing layer ada berapa neuron kayak gitu. Nah, itu uh, adalah cara kerja dari uh, algoritma neural network gitu kan. Nah, nanti itu dikembangkan lagi uh, pada deep learning apa yang disebut sebagai apa CNN gitu ya, pernah dengar ya, konvolusi neural network ya gitu kan, dengan berbagai macam arsitekturnya gitu ya. Untuk konvolusi neural CNN ini ada yang AlexNet, ada GoogleNet, ada ResNet gitu kan, ada YOLO, YOLO 5, YOLO sampai YOLO 8 yang sekarang ini gitu kan. Nah, itu adalah arsitektur. Arsitektur itu adalah eh, selain lapisan-lapisan tadi, ya ada berapa lapisan layernya, input, output, dan sebagainya, jumlah lapisan, kemudian ada di mana saja itulah yang dimaksud sebagai arsitekturnya, susunan konfigurasi dari uh, neuron-neuron tadi, ya di dalam sebuah lapisan-lapisan. Oke, nah ini tadi adalah gambarannya, ya gambarannya. Jadi kalau uh, apa namanya artificial itu subsetnya adalah machine learning ya, machine learning adalah merupakan subset dari artificial intelligence dan deep learning merupakan subset dari machine learning itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini deep learning masih kita berbicara tentang deep learning ya. Ini uh, serangkaian metode yang tadi disebutkan ya, itu tadi dia berdasarkan pada arsitektur jaringannya gitu kan. Ini dapat meliti jaringan secara tiruan ya, multi layer atau banyak lapisan. Nah, deep learning ini sangat berdampak pada kemajuan pengembangan yang telah dicapai sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini pun sudah pada explainable AI gitu kan. Explainable AI jadi eh, bisa misalkan diterapkan pada beberapa burung yang memiliki genus yang sama gitu kan. Tapi itu kadang-kadang nama jenis yang sama itu kan contoh misalkan paru burung antara manuk puter gitu kan, burung tekukur ya kalau manuk puter gitu, burung tekukur, burung puter gitu kan, terus sama burung dara itu kan
separuhnya hampir sama gitu kan. Nah, dengan explainable EI maka bisa dibedakan gitu kan. Itu contoh apa salah satu contoh ya yang sampai saat ini sudah di apa namanya kita yang sampai saat ini sudah di riset ya gitu. Jadi deep learning ini saat ini ya merupakan utama untuk menciptakan AI yang lebih cerdas. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana penerapan AI-nya ini ya, ke apa namanya wireless communication 5G gitu ya agar menjadi beyond 5G gitu kan. Nah, seperti kita ketahui 5G ini adalah eh, sebuah konsep yang berbasis pada NOMA, ya konsep NOMA atau non orthogonal multiple access. Nah, kira-kira bedanya sama 4G itu gimana? Nah, seperti ini. Ini kalau kita grafikan ya, pada kondisi ya. Jadi NOMA ini yang terutama ada apa namanya ada proses relay dari pengguna dekat. Jadi pengguna dekat, nearby user. Yang maksud dekat itu adalah dekat dengan BTS ya. Kemudian penjauhannya adalah lebih jauh dari BTS. Maka sinyal yang diterima oleh nearby ini merupakan sinyal yang diterima oleh keduanya ini merupakan superposisi dari apa namanya sinyal misalkan ya yang dari VAR ini sinyal yang diterima oleh VAR ini adalah superposisi dari sinyal asli dari base station dan sinyal relay seperti itu. Nah, ini dalam rangka untuk penghematan energi juga, gitu kan. Ini tujuannya 5G seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah, kalau misalkan ini dibuat, apa namanya, grafiknya ini yang sumbu ini adalah bandwidth, yang ini adalah powernya, gitu kan. Jadi, yang dimaksud dengan 5G, ya, ini dalam satu bandwidth yang sama, misalkan dalam range sebuah bandwidth yang sama, ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa power, seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan power ini untuk si A, power ini si B, kayak gitu loh, teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi misalkan ini ada power ya, yang misalkan yang seperti ini. Uh, ini kita percaya pada ada yang misalkan ada sinyal jauh, ini ada yang apa namanya ada pembatalan interferensi ya dari pengguna dekat. Makanya disebut sebagai successive interference cancellation ya untuk yang sinyal-sinyal yang memiliki power tinggi ya. Kenapa? Karena sinyal yang diterima dari BTS oleh pengguna dekat pasti memiliki power yang tinggi, gitu kan? Jadi dibatalkan ya dimasukkan ke sini. Ya, ke X1 dulu, ke pengguna satu dulu. Kemudian pengguna 2 itu dari pembatalan itu ditambahkan oleh sinyal yang diterima oleh pengguna 2. Pengguna 2 itu adalah pengguna jauh. Seperti itu, teman-teman. Ya disebut sebagai decode. Makanya di apa namanya di proses 5G ini terkenal dengan ada AF dan proses DF gitu kan. AF itu amplify and forward, kalau DF itu adalah decode and forward. Gitu ya. Nah, itu kalau pada RIS ini nanti dihilangkan. Nah, terus peranannya di 5G ini di mana? Seperti contoh ini. Ini kalau kita tahap pengembangan ya. Kalau 5G yang pasti peran awalnya mungkin ada pada schedule. Contohnya misalkan ini. Yang tadi. Menskedulkan yang terima sinyal-sinyal untuk dekat dan pengguna jauh. Nah, sinyalnya ingat schedule tidak gampang untuk pada wireless karena saking banyaknya parameter akan di wireless gitu kan. Saking banyaknya, sebenarnya kalau orang komputer bilang itu kombinasinya nggak bisa. Ya, misalkan kombinasi cuman contoh misalkan kombinasi itu pada berapa gitu kan kombinasi misalkan 5 kan berarti 5 faktorial gitu kan ya. 5 faktorial dibagi misalkan diambil satu gitu kan sambil satu ya 5 kurang 1 faktorial kalikan 5 kurangi 1 faktorial kayak gitu nih itu kombinasinya udah berapa gitu. Nah, kalau kombinasinya sangat tinggi sekali maka jatuhnya adalah kita sebut sebagai NP-hard. Istilahnya gitu kan. Nah, itu yang susah kan. Hitungnya gampang, penerapannya tidak gampang. Kalau itu gitu kan, tapi penerapannya itu yang susah.
Nah, scheduling ini juga bisa kita menggunakan teori-teori ya untuk optimasi ya penschedulan optimasi ya uh, dari algoritma optimasi ya pada AI untuk melakukan scheduling pada 5G. Gitu. Saya tahu sampai saat ini 5G secara konvensional masih menggunakan round robin ya round robin. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu round robin, round robin itu digunakan pada PC kita. Kalau kita pakai PC atau laptop ya, pada OS ya, gitu. OS menyediakan perintah itu loh. Dia dasarnya pakai round robin yang paling canggih saat ini. Nah, kita bisa kembangkan menggunakan kecerdasan buatan untuk scheduling. Kan banyak algoritma untuk scheduling pada kecerdasan buatan, gitu kan? Ya, ada PSO. Meskipun PSO yang biasa kalau untuk scheduling kan bukan PSO murni ya, pasti yang hybrid PSO gitu kan. Hybrid PSO. Kemudian ada lagi algoritma semut gitu kan, N algorithm. Kemudian ada lagi algoritma tawon madu gitu kan. Honeybee algorithm gitu. Itu bisa digunakan untuk scheduling di sini. Nah, terus kemudian yang lain. Ini kalau ini basis dari penelitian saya. Ya, saya dari penelitian saya yang pernah saya lakukan. Ini kita menggunakan saat itu saya menggunakan RIS ya. Jadi menggunakan RIS untuk sistem komunikasi. Ini RIS pun juga apa namanya realisasinya yang secara real juga masih dalam tahap percobaan gitu ya. Tapi ini saya bisa mulai dari membuat persamanya sampai pada kalau misalkan untuk menggunakan AI mungkin bisa mengontrol ini teman-teman. RIS ini kan terdiri banyak elemen dan elemen ini adalah yang mengarahkan. Misalkan ini satu kotak kecil ini sebuah elemen ya. Elemen ini kebetulan satu kotak ini kecil ini kan digambar ya, disederhanakan ya. Jadi sinyal dari BTS ya kita pantulkan oleh satu kotak yang kecil ini ke pengguna satu, kemudian satunya ke pengguna dua. Nah, bagaimana perilakunya ya? Terus kemudian ini berkaitan dengan fase gelombang yang datang dan yang pergi gitu ya. Nah, ini otomatis harus ada apa namanya? Yang mengatur ini kan, yang mengatur ya. Mungkin teman-teman kontrol ya bisa apa namanya? Misalkan melakukan riset gitu ya. Bisa melakukan riset di sini. Jadi mengontrol arah. Jadi perubahan ini kan bisa bergerak sebenarnya. Masing-masing apa namanya eh, elemen ini dia memiliki bisa bergerak antara 0 sampai 180 derajat gitu kan. Jadi bisa mengarah-arahkan. Nah, itu nanti perilaku apa namanya gelombangnya bagaimana untuk ke masing-masing apa namanya pengguna ini. Gitu. Itu bisa dilakukan ini apa namanya eh, menggunakan AI juga untuk sistem pengontrolannya. Begitu. Loh, kalau misalkan kontrolnya pakai kontrol apa pakai kontrol otomatis yang apa namanya input output gitu ya kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Mungkin bisa pakai fuzzy gitu kan atau pakai hal-hal lain gitu kan istilah karena kan ya bisa ini melakukan pergerakannya itu bisa slow gitu loh ya itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Oke. Kalau ini saya kebetulan menggunakan apa namanya masing-masing sinyal ya. Ini memiliki konstelasi modulasi yang kita pilih adalah PSK atau Phase Shift Keying maupun QEM Quadrature Amplitude Modulation. Gitu. Oke. Nah, kebetulan ini adalah rumus yang saya temukan gitu ya. Dasarnya saya pakai peluang ya rumus saya temukan. Ini sudah masuk jurnal teman-teman gitu kan. Jurnal ya I1 dan SCI gitu kan yang ini kebetulan yang ini saya menggunakan ini apa namanya saya pertimbangkan komponen-komponen itu tidak sempurna gitu kan ya. Ternyata hasilnya juga cukup bagus ya ini ketidaksempurnaan itu saya pakai karena 0,01 0,012 ini hasilnya adalah ini gitu kan ini kebetulan apa namanya dari riset saya. Nah, kemudian ini juga masih dari riset saya, gitu kan. Kalau tadi ada pengaruh, bisa ada kemungkinan juga dari BTS ke ke pengguna terdekat itu tidak kelihatan, mungkin terhalang gedung, gitu kan. Tapi dia bisa
terlihat oleh pengguna kedua, kedua kejauh. Mungkin bisa ada di ini di apa tidak terhalang gedung ya, jadi bisa aja seperti ini terlihat. Nah, saya buat profil seperti ini, ternyata hasilnya ya dengan penurunan rumus yang saya gunakan, hasilnya tetap juga bagus gitu ya. Hasilnya ini. Oke, ini sama. Ya, itu tadi perbandingan tadi ya antara pengguna jatuh pengguna dekat. Nah, terus kemudian ini saya juga masih menggunakan AI juga ya untuk mengendalikan NB-IoT, gitu kan. NB-IoT eh, dalam hal scheduling. Ya, kebetulan saya gunakan untuk NB-IoT, gitu kan. Eh, untuk algoritmanya, mohon maaf tidak saya cantumkan. Kalau ada yang berminat saya silakan kontak dengan saya. Saya beri algoritmanya. Masalahnya ini masih under review, under review di jurnal juga gitu. Nah, di sini ini adalah dasarnya dari frame ya, apa sistem framing ya, sistem framing. Ini saya bikin kotak-kotak gini ya. Ini saya anggap aja ini satu satu gini. Kalau kalau di apa namanya? Kalau di komunikasi ya sistem komunikasi Intermage ini adalah frame, sistem frame, karena saat saya menggunakannya ini untuk NB-IoT, maka kita sebut sebagai soft frame, gitu ya. Di mana masing-masing soft frame ini kita bagi menjadi ada menurut GPP ini ya, gitu kan, ini ada kotak. Jadi kita bagi kotak-kotak ini sudah ada aturannya dari GPP ya, gitu ya. Aturannya untuk misalkan ini untuk NB-IoT, IoT berbasis Neuroband, gitu kan, seperti ini. Nah, penggunaan ini yang utama bukan di sini, tapi saya di schedule-nya. Nah, ini saya coba. Ini dari riset saya. Di sini kita tahu ada berapa parameter ada di sini ya. Jadi ini adalah scheduling parameternya. Ada satu ya, kan satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima parameter. Tapi perlu diingat masing-masing lima parameter itu karakternya beda-beda gitu kan. Misalkan subcarrier ya. Nah itu subcarrier kita ada 1 ton, 3 ton, 6 ton, 12 ton gitu kan. Dan itu menjadi satu semua. Nah, kemudian apa namanya untuk tipe RU-nya gitu kan. Nah, untuk RU untuk 1 ton dia bernilai antara 0 sampai 11. Ini dengan indeks ya. Ini indeks 0 sampai 11 berarti ada 12. Kemudian 12 sampai 15 berarti ada 3. 16 sampai 17 itu dia merupakan kombinasi sekian banyaknya gitu kan. Nah, ini sampai sampai pada 6 ya gitu kan. Nah, ini saya tambahi gitu kan untuk koreksi Shannonnya gitu kan. Ada koreksi Shannonnya gitu kan. Terus kemudian untuk bandwidth sekian gitu kan. Nah, terus kemudian SNR-nya efektif sekian gitu ya. Terus kemudian ini saya tentukan nilai C-nya juga ya. Ternyata berbeda-beda ya untuk masing-masing ton 1, 3, 6, 12. Nah, ini kok ada pertanyaan itu dari mana? Ini ton dari aturan TGPP untuk NB-IoT. Ada 1 ton, 3 ton, 6 ton, 12 ton gitu ya. Nah, ini saya cobakan untuk 20. Jadi apa namanya, anggap aja ini sebagai beta, sebenarnya bukan beta ya, ini pemancar untuk pemancar dan penerima untuk NB-IoT. Ini ada 12 IoT misalkan masing-masing kita sebut sebagai apa namanya user equipment UE gitu ya. Ini ada 20 ya, saya gambarkan ini ada 20 UE yang diterima oleh satu ini buat percobaan saja gitu kan. Nah kemudian eh, dari performnya ini saya menggunakan algoritma 1 dan algoritma 2. Ini tujuan saya untuk apa? Untuk mereduksi jumlah kombinasi sebenarnya algoritma 1 2 ini. Makanya tadi kalau ada teman-teman nanya algoritmanya mana gitu kan. Ya, saya bisa tunjukkan silakan, tapi Japri aja ya gitu kan. Ini ada algoritma 1 dan algoritma 2. Nah, di sini mulai dari jumlah sipil kombinasi ya. Teman-teman lihat di sini. Untuk 1 ton kombinasinya ada jumlahnya 75.056. Kalau ini ada sekian kombinasi gitu kan, kira-kira masih gede nggak? Sangat gede gitu kan. Sudah tujuh, tapi hasilnya ini jutaan, ya jutaan kombinasi. Sudah kita ringkas dengan algoritma 1 dan 2 itu bisa kita reduksi sampai untuk 1 ton bisa 7.000, 75.000. Untuk 3 ton bisa 36.000. Untuk 6 ton 28.000. Kemudian untuk 12 ton ada 9.000 gitu kan. Dengan data rate-nya berkisar antara ini untuk masing-masing tadi ya. Dari 5.000 itu data rate-nya berkisar antara 567 sampai 423 dan seterusnya gitu kan. Sampai efisiensi energinya gitu kan. Efisiensi energinya berkisar antara 8,5 kali 10 pangkat min 5 sampai 1,313 kali 10 pangkat min 3. Loh ini kok min? Jangan salah, ini miliwatt.
Sorry, megawatt. Ini megawatt. Jadi bisa diperhitungkan kalau megawatt berarti energinya cukup lumayan ya. Dan hitungannya per bit per second ya, per bit second kuadrat. Oke, ini saya beri contoh satu saja untuk 1 ton ya, satu saja untuk 1 ton. Ini kebetulan saya menggunakan modifikasi dari PSO yang saya gunakan untuk, jadi saya ada 3 algoritma ya. Algoritma satu, kedua itu untuk mereduksi, ya mereduksi apa namanya kombinasi, ya karena kenapa kalau dibiarkan kombinasinya jutaan gitu kan, nggak mungkin yaitu ya kita apa namanya orang komputer bilang NP hard gitu kan, udah nggak bisa diselesaikan gitu kan. Maksudnya mesin nggak bisa selesaikan gitu kan. Nah ini bisa saya reduksi, terus kemudian eh, ini yang kita peroleh gitu kan. Apa namanya schedule dari misalkan dari peralatan 1 sampai 20 tadi itu akan optimal bila mana yang dilayani dulu adalah ini UE maksudnya user equipment yang dilayani duluan ya Pak teman-teman ya dari 1 sampai 20 tadi. Kedua UE kedua, keempat, keenam, ke-1, ke-5, ke-3, ke-7, ke-10 dan seterusnya sampai ke yang 20. Jadi ini sudah dipertimbangkan ya dengan banyak parameter tadi diperoleh UE-nya sekian. Itu teman-teman ya. Nah, ini saya baru satu screen aja. Dan itu bisa saya perolehnya ya, saya perolehnya harga segitu gitu kan. Dengan waktu peaknya yang tertinggi adalah 2984 milidetik gitu ya. 2984 milidetik atau milisecond. Atau 2000 ini kita bagi ya berarti sekitar 2,9 detik ya. Ini proses anunya ya, proses saya memperoleh optimasinya gitu kan untuk single tone dan di mana sekitar pada iterasi sekitar 150 berapa ini ya 155 160 ya. Nah ini sudah mulai stabil ke sana gitu. Nah ini nilai optimal diperoleh setelah antara range 150 sampai 200 iterasi gitu kan, nilai sekian itu. Oke, nah kita bandingkan dengan kalau saya menggunakan round robin gitu kan, hasil round robin gitu kan, itu 20 perangkat gitu kan dari sistem model. Ya, kita peroleh di sini eh, totalnya ini adalah 30.654 milisecond ya apabila kita menggunakan round robin. Terus waktu tunggu rata-rata, artinya waktu tunggu rata-rata itu eh, user recommend 1 ya itu harus menunggu sekitar 1.532,5 milisecond agar dia baru bisa dilayani. Ya, sangat tinggi gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pakai itu tadi apa namanya pakai algoritma itu tadi itu langsung bervariasi. Itu bedanya. Kalau pada Robin itu tetap secara teratur yang dilayani tetap user requirement ke 1 dulu. Ke 1, kedua secara berurutan ya sampai ke 20. Sedangkan kalau kita pakai apa namanya? Pakai yang tadi, bentar. Nah, pakai yang ini kan tidak berurutan. Jadi 2 dilayani dulu. Jadi tidak ada waktu terbuang, gitu kan. 2 dilayani dulu baru 4, kemudian 6 dan 1. Kalau secara berurutan kan kalau Robin berarti kan ada waktu yang terbuang gitu ya. Ada waktu yang terbang gitu kan dari ke 1 apa namanya baru apa namanya selesai baru ke 2 selesai baru ke 3 dan seperti itu prosesnya. Nah dari sini terlihat bahwa apa namanya dengan menggunakan AI yang kita terapkan itu ternyata sangat membantu juga pada proses ya baik itu untuk kontrol perangkat keras ya gitu kan maupun dalam untuk apa namanya eh, kalau ini kan semacam protokol ya, gitu kan. Dalam mengoptimalkan protokol dari ini masih ini saja ini masih apa namanya protokol untuk mengatur mana yang saya layani dulu, gitu ya, seperti itu. Ini kebetulan pakai saya modifikasi pakai apa namanya PSO yang saya modif gitu kan. Mungkin bisa digunakan algoritma-algoritma lain, gitu kan, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang lain bagaimana? Misalkan apakah apakah hanya sampai sini aja? Tidak. Karena yang lain misalkan untuk yang tadi saya bilang untuk dari apa namanya? Uh, yang tadi. Nah, yang ini melayani cluster. Ini sebagai gambaran, ya.
ini kan satu, ini apa namanya, cuma dua gitu kan. Padahal apa namanya, padahal seperti kita ketahui, eh, dari depan, yang di depan tadi, informasi depan, bahwa 5G itu targetnya, ya kan, dalam satu satu area satu sekian meter persegi gitu kan ya, saya lupa berapa meter persegi, itu adalah 1.000 user gitu kan. Terus bagaimana caranya gitu kan? Otomatis kita harus mengklasterkan toh ya gitu kan. Jadi di klaster-klasterkan, masing-masing itu di klaster. Yang dimaksud klaster itu yang dimaksud dengan pengguna dekat. Pengguna dekat itu yang bagaimana? Sedekat apa? Itu ada klasternya. Gitu ya. Nah, dalam mengklasterkan ini juga perlu AI juga kan, gitu kan. Ya, terutama apa namanya? Anda teman-teman bisa menggunakan teknik clustering ya, clustering tadi, pakai machine learning tadi. Anda bisa menggunakan clustering gitu kan. Kalau misalkan datanya banyak gitu kan, pasti 1.000 itu cukup banyak gitu ya. Nah, itu kan bisa kita clusterkan. Gitu. Ini yang lagi saya riset adalah saya mengklasterkan dengan menggunakan grid gitu kan, dengan menggunakan grid system. Grid system itu adalah bagian dari AI gitu ya. Salah satunya yang bersifat deterministik, sama kayak mirip fuzzy. Mirip fuzzy logic. Fuzzy logic kan ya, meskipun dikatakan demikian masih deterministik, masih bisa menggunakan musik matematik gitu kan. Kalau deterministik itu sudah kayak deep learning, itu sudah undeterministic. Neural itu sudah undeterministic neural, karena ya meskipun ada melibatkan fungsi matematik, tapi dia tidak diketahui uh, model dari fungsi itu yang pasti deterministik. Oke teman-teman, ini adalah ulasan saya tentang uh, bagaimana penerapan apa namanya, penerapan AI pada sistem komunikasi. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab, barangkali ada, kalau ada teman-teman uh, ada pertanyaan. Waktu saya kembalikan Pak Edi, monggo Pak Edi. Baik, nah, terima kasih Pak Agung Mulya Widodo atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab ya. Silakan ditulis di chat box ya. Atau nanti boleh juga kalau mau disampaikan secara langsung dengan mikrofon silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, ini ada pertanyaan dari Pak Nasrul Effendi. Pertanyaannya ini apa saja penerapan AI di sistem wireless 5G ini Pak? Terima kasih. Ye, Silakan Pak. langsung jawab. Ye. Ye, baik, terima kasih Pak. Uh, Pak Pak siapa tadi Pak? Pak Nasrul Effendi ini Pak dari Nasrul ya, Pak Nasrul GM. Effendi. Oke, makasih Pak Nasrul. Tadi beberapa di akhir kan saya beri contoh ya, ya terutama berkaitan dengan riset saya. Yang yang pertama kali adalah tentang ini saya share lagi ya. Maaf, saya share lagi. Ya, ini saya beri contoh ini tadi. Oh, kok munculnya ini ya? Bentar, Pak. Nah, ini saya beri contoh yang ini. Ini adalah sebuah ENB. Ini saya beri contohnya adalah Narrowband IoT Pak ya, gitu kan. Narrowband IoT itu ada pemancar namanya ENB gitu ya. Ya mirip kalau di apa namanya, kalau di telekomunikasi kan BTS ya, mirip BTS sebenarnya gitu kan. Makanya BTS dalam level lebih kecil itu namakan IoT sebenarnya ENB. Nah, ini kebetulan ada 20 Pak. Ini saya percobaan 20. Kalau misalkan didapatkan kenapa harus 20? Ya ini namanya percobaan apa gitu kan. Ini saya lakukan simulasi dengan 20 user gitu kan. Nah, dari 20 user ini ya, saya lakukan scheduling. Ya, saya lakukan scheduling ya dengan mempertimbangkan semua parameter yang ada di uh, NB-IoT gitu kan, berdasarkan uh, 3GPP rilis 17 ya, 17 18 ya, saya dasarnya itu. Nah, kemudian dari dasar itu saya menschedule ya. Kalau selama ini schedule yang terjadi kan biasanya pakai round robin Pak ya. Karena robin itu
dari IoT pertama sampai ke 20 secara berurutan. IoT pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, jadi kalau Rolobi itu dasarnya kan, misalkan di budget ini sekian mili detik, gitu kan ya, A mili detik. Nah, kalau misalkan satu ini lebih dari A mili detik, dia A mili detiknya berhenti, dia akan sistem akan melayani kedua dulu, gitu. Kedua dulu. Nah, kemudian ini juga punya budget. Budgetnya misalkan tetap sama, jadi semuanya sama di budget, istilahnya ambil detik semua. Nah, kalau dia lebih, maka dia akan sistem melayani ketiga dulu. Sampai ke 20 nanti baru kelebihannya ke satu. Seperti itu, Pak. Jadi kayak antri berurutan gitu. Nah, dengan menggunakan AI tidak perlu seperti itu gitu loh. Jadi saya kebetulan saya menggunakan algoritma pengembangan dari algoritma PSO, Pak ya. PSO itu Particle Soma Optimization, gitu kan. Dia konsepnya dari burung-burung, dari kumpulan kumpulan burung-burung yang cari makan dulu, Pak. Uh, burung-burung kalau di sore hari gitu kan, burung-burung kan pada burung-burung ternak, burung yang berkelompok itu kan cari makan gitu kan. Nah itu dasarnya PSO. Meskipun PSO nanti turunannya juga banyak sekali gitu kan, gitu termasuk yang ditemukan Prof. Toto dari ITS itu kan apa namanya killer whale algorithm gitu kan, saya sempat pakai algoritma beliau untuk efisiensi energi pada wireless juga. Nah, dengan menggunakan AI ternyata tidak harus urutan 1, 2, 3, 4 sampai 20 tadi, Pak. Tetapi hasilnya adalah saya peroleh adalah ini. Kedua dulu, baru keempat, baru keenam, baru ke satu, baru kelima, ketiga, ketujuh, kemudian ke 10, ya. Kemudian IoT ke 9, IoT ke 8, ke 12, ke 11, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gitu kan beda dengan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Gitu, Pak. Nah, dari sini tadi, ya, ini outputnya, gitu kan, outputnya. Jadi outputnya. Terus kemudian waktunya juga proses secara keseluruhan hanya cuma 2,984 milisecond. Gitu. Sedikit sekali Pak ya, gitu kan. Penundaan prosesan adalah 13,8 juga, 13,8 milisecond. Gitu. Kan Bapak lihat perkembangannya tadi kan antara sampai batasnya ya, ya pinginnya sih sampai 1 milisecond ya gitu kan. Tapi pinginnya yang 5G tadi punya 1 milisecond. Tapi kan masih diimprove terus Pak ya. Nah ini salah satu wujud improve-nya itu Pak. Begitu. Nah, ini juga jelaskan waktu iterasi optimalnya juga cukup cepat ya. Jadi iterasi ke 150 sampai 200 saja sudah mencapai, sudah ketemu nilai optimalnya, sudah ketemu susunan tadi. Seperti itu, Pak. Kira-kira cukup jelas, Pak Nasrul? Ini salah satu Ya, contoh ya, scheduling. ya, baik. Ini ada pertanyaan muncul ini dari Bu Din Lito. Apakah PSO itu data secara offline atau bisa online jika ada data baru? Silakan, Pak. Oh ya, bisa, Pak. Kalau yang saya bikin bisa. Ya, Memang jadi datanya itu data stream Pak ya, gitu ya. Termasuk di sini karena Bu ya, karena di sini kebetulan kan kita langsung jadi kalau yang riset saya itu kan kita langsung pada sebuah server Pak ya, gitu kan. Kami punya server sendiri di lab gitu kan. Jadi kita kelolanya di situ. Jadi memang sudah dibikin untuk online Bu, gitu. Ternyata bisa online. Jadi kita menggunakan data stream gitu ya. Jadi data langsung masuk gitu, langsung terbentuk, langsung masuk, langsung terbentuk. Begitu Bu. ya, baik. Terima kasih. Itu tadi kalau yang apa latensi 40 milisekund tadi itu latensi di jaringan apa 5G ya, Pak ya? 5G, iya Pak. Oh, berarti kalau ada data-data yang ordernya milisekund agak sulit ya tuh ya dilewatkan di situ ya, Pak. Iya Pak. Jadi bukan agak sulit, tapi gini, latensi itu kan sebenarnya sama dengan waktu respon gitu kan. Jadi misalkan Nah, ya kita kirim, kemudian responnya sampai di sistem tuh diterima itu sampai berapa gitu Pak. Nah itu nah, kadang-kadang jadi memang salah kalau, satu. kalau real time kan tidak bisa dia. Mungkin kalau batch kayak gitu, oh ini batch aja lah gitu kan. Iya, Tidak.
batch kalau apa streaming dengan apa dia dia mempunyai apa katakan harusnya sampling periodnya itu yang ordernya milisekon berarti nggak bisa kan ya dia nggak bisa mengikuti sampling period seperti itu gitu Iya, Pak. ya Jadi memang ini kan apa ya, kita kan improve terus ya, Pak ya. ya ya Kita cari metode yang nanti mudah-mudahan ketemu yang lebih bagus lagi gitu, Pak. ya ya baik Ya, memang riset kita diarahkan pada ini, memperkecil, jadi mereduksi latensi gitu kan, terus ya kemudian sama ini mereduksi latensi, terus kemudian kalau bisa energinya juga lebih kecil. Nah, itu karena salah satu kelemahan kelemahan dari apa namanya, dari 5G itu adalah energinya masih cukup besar, Pak. Gitu kan. Meskipun dia pakai baterai, karena ya pakai baterainya kan ada umurnya juga ya, gitu kan. Nah, itu yang harus harus gimana supaya apa namanya, baterainya bisa optimum sehingga masa yang harusnya 10 tahun ya targetnya nanti mungkin bisa digunakan sampai 20 tahun kayak gitu, Pak. Seperti itu, Pak. baik ini ada pertanyaan dari Pak Ferry. Berapa nilai minimum signal to noise ratio pada 5G yang bisa ditolerir? Ya, Kemudian, nilai minimum dari SNR ya. ya, Sebentar Pak, saya agak lupa kalau untuk nilai untuk minimum untuk apa 5G ya. Bentar. Ya, ini SNR SNR apa untuk efektif Pak ya, gitu kan. Ya ini nih, ini bisa dilihat Pak ini Pak. Halo, displaynya Bapak. ya, 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 ada. Ya, ini kita harapkan ya untuk ada yang untuk single tone ada yang untuk multi tone ya, gitu kan. Ini diharapkan SNR-nya adalah sekitar 0,6 Pak, gitu kan. Hmm, Dan itu ETC multitone ini adalah satu sampai gitu. Seperti itu, Pak. baik. Pertanyaan berikutnya, pada 5G bagaimana hitungan propagation loss-nya? Apakah free space loss-nya sama dengan hitungan free space loss-nya radio terestrial seperti microwave? Terima kasih, Pak. Oh iya, untuk perhitungan path loss ya, sebentar ini kebetulan ini sih nggak tak tampilin ya, yang path loss-nya ya. Bentar, Hmm, bentar. Kalau rumus path loss sih sama, Pak. Untuk rumus path loss ya, jarak path loss gitu kan, itu sama. Nah, ini kebetulan yang saya bikin ini dari salah satunya dari rumus path loss, bentar, Pak ya. Ini. Nah, ini Pak. Jadi ini kalau kebetulan kalau di sini ya ini apa namanya eksponen part loss-nya ya. Ini part loss eksponen ini saya tentukan adalah x gitu kan. Ini adalah eh, ini saya anggap ini x ya Pak ya gitu kan. Ini sudah saya buat fix adalah 2 ya. Yang tadi diperoleh grafik tadi Pak ya. Terus kemudian eh, apa namanya untuk jaraknya ini kan adalah jarak jarak dari sumber ke pengguna pertama, kemudian ini sumber ke reflektif, reflektif itu tadi yang antena tadi Pak ya. Kalau yang ini saya pakai antena race, kemudian ini dari race ke jarak race ke jarak antena, antena race tadi ke pengguna, gitu kan. Sama untuk ini, gitu kan. Jadi saya mainannya di sini Pak, apa namanya ini saya rumus ini saya modifikasi sendiri gitu ya. Ada M, ada D, ini saya modifikasi sendiri. Terus kemudian dengan saya tentukan adalah konstanta. Kalau ini harus ada saya buat konstan, Pak, gitu kan. X-nya adalah sama dengan 2. Meskipun kalau misalkan kita untuk menentukan misalkan ya, kita menentukan kali ini biasanya kan dari hasil survei, Pak ya. 4 plus itu kan. 14 itu kan biasanya kan dari survei kalau orang survei radio. Nah, terus kemudian kalau di rumus ini saya buat fix gitu kan, saya buat konstan. Nah, kebetulan karena posisinya kan juga saya tentukan toh posisinya di sini. Ini hanya untuk menguji rumus saja, gitu kan. Nah, kalau untuk cari jarak paralelnya sama, Pak. Jadi untuk kalau sama persis kalau kita survei radio ya untuk penentuan di mana lokasi BTS itu saya BTS terutama BTS untuk ini ya untuk
untuk relay ya, kan bisa kita tentukan tuh dari survei radio kan. Nah, sama persis Pak, seperti itu. Ya meskipun optimalnya itu pun juga bisa 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 nganu lagi, bisa kita kembangkan lagi Pak, untuk mencari nilai optimal dari 14 itu di mana gitu kan. Itu bisa. Bisa itu bisa buat penelitian lagi itu Pak. Kalau nggak salah dulu Bu siapa itu pembicara juga yang waktu itu Pak Edi eh, yang pakai kereta super cepat apa kereta cepat Oh, tuh Pak ya. Bu Kereta Selvi. bus itu kan. Bu Kalau Selvi. nggak salah beliau kan nyari 14 untuk jarak apa namanya? Untuk 14 yang optimal Pak ya, Ya, ya. untuk penentuan lokasi. Ya, seperti itu Pak. Baik. Mungkin masih nyambung lagi kali ya. Nih tadi Iya. ini yang Pak Ferry ya. Ini 20 log D, 20 log F itu di segmen mana ya Pak? Nah, ini ada melanjutin lagi. Hmm, sebentar. Ini lot D, D itu apa Pak? F itu apa Pak? Nah, itu mungkin Pak Ferry barangkali ada tambahan informasinya, Pak. Itu kayaknya kayaknya rumus SNR ya itu ya. 20 lagi itu biasanya. Oh, Iya atau Pak Ferry ya? jarak atau apa? Atau mau pakai mikrofon, Pak Ferry? Ada yang mau yang bisa ditambahkan, Pak? Oh, ini rumus umum 4 loss microwave katanya gitu. Iya, memang itu rumus umum 14. Oh, bukan rumus SMA. Iya Pak, D itu apa, F itu apa Pak? Boleh tahu Pak. Ini 20 pasti itu bukan sebuah itu bukan konstante sembarang Pak. Pasti ada penentuannya gitu kan. Sama kalau ngitung SNR. SNR kan patokannya kan adalah 10 dua log kan Pak ya. Dua log gitu kan kalau nggak salah. Seperti itu. Dua log sumber daya daya yang apa dipancarkan. Maaf, dua log dari sumber daya yang diterima per sumber daya yang dipancarkan. Seperti itu kan Pak ya? Ya, ini enggak ini mungkin sementara kita ini dulu, Pak. Ini ada ini pertanyaan dari Pak Beni. Ya. Oke, ke Pak. Ini. Pak Beni Dwika Leonanda ya. Apakah 5G benar-benar berbahaya dan kenapa banyak yang menentangnya? Silakan Pak. Hmm, maksudnya bahaya ini apa Pak ya? Kalau bahaya radiasi itu eh, saya kira 4G, 5G, 3G semua itu memiliki radiasi dan itu saya kira bahayanya masih di bawah Pak di istilahnya masih masuk pada batas ambang manusia Pak ya gitu kan. Jadi bukan karena bahaya di situnya saya kira Pak gitu kan. Itu kan masalah investasi aja sebenarnya. Kalau menurut saya Pak ya, seperti yang saya sebutkan di atas tadi gitu kan. Jadi 5G ini hanya masalah investasi. Investasi karena gini, operator pasti mempertimbangkan berapa sih pasarnya kalau untuk investasi 5G secara secara apa namanya? Ya secara full Pak ya gitu kan. Karena kalau secara full pasti bisa menggantikan 4G gitu kan. Nah, sedangkan kayak misalkan contoh aja di Jakarta aja banyak sih banyak user yang pakai 4G gitu. Nah, operator kan pasti juga mempertimbangkan gitu kan. Meskipun kualitasnya memang bagus di 5G. Makanya sampai saat ini 5G jangankan di Indonesia di luar negeri pun masih diterapkan pada yang daerah-daerah perkotaan, Pak. Gitu. Karena pertama yaitu tadi perlu jaringan yang rapat gitu kan. Nah, sedangkan misalkan di daerah ya kita ngikut nempelkan di mana ya, oh, gitu kan. Kalau misalkan jaraknya terlalu jauh-jauh, kalau jarang-jarang gitu kita tempelkan di mana? Apakah di tiang-tiang listrik kayak gitu kan ya, seperti itu. Misalkan di tiang listrik yang bertegangan tinggi juga bahaya juga. Artinya ya pasti ada pengaruh juga dari radiasi yang listrik tegangan tinggi gitu. Seperti itu, Pak. Jadi saya kira bukan masalah bahaya. Penentangan itu saya kira eh, enggak sih. Kalau menurut saya sih enggak sih. Penentangan ya karena kalau 5G diterapkan benar-benar ya hebohnya ganti, Pak. Seperti itu, Pak.
Ya, ini lanjutan dari Pak Beni tadi. Jika tidak berbahaya, kenapa towernya sering disamarkan? Nah, ini katanya. Oh, mohon maaf, tower disamarkan. 5G itu kecil, Pak, perangkatnya, Pak. Jadi dia ditempel-tempelkan, Pak. Ditempel-tempelkan bahkan di tiang listrik gitu. Jadi tidak seperti tower-tower yang gede, Pak ya, gitu kan. Gini-gini. Tower itu kan jenisnya macam-macam gitu kan. Tower itu ya, ada yang makro cell, mikro cell gitu kan. Kalau makro cell itu kan tower-tower yang gede, yang ada yang kita lihat itu ada tower misalkan tinggi 75 meter sampai 120 meter seperti itu Pak ya. Nah, Hah? ini 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 pemanggisannya kok halo. hati-hati. Ya, 100 meter ada apa 75 meter, 100 meter, 120 meter gitu. Bahkan ada yang 150 meter. Nah, kalau itu zaman dulu, kemudian karena terlalu banyaknya yang harus dibangun tower gitu Pak ya, mungkin karena pengguna terlalu banyak, maka ada kebijakan untuk disamarkan. Sebenarnya disamarkan gitu kan, ada yang disamarkan nggak tahu disamarkan apalah gitu kan ya. Nah, sedangkan kemudian ada perkembangan teknologi baru. Itu dari 3G sudah seperti itu Pak, 4G juga seperti itu. Kemudian ada perkembangan teknologi baru 5G. Nah, 5G ini tidak perlu banyak tower, gitu kan. Memang perangkatnya kecil-kecil, tapi harus rapat, gitu kan. Radionya kecil-kecil, Pak, tapi harus rapat. Nah, kerapatan inilah yang otomatis perlu apa namanya banyak ya. Jadi small cell inilah ya apa namanya BTS kecil-kecil ini, Pak ya. Ya, tapi kan banyak. Nah, itu juga investasinya harus banyak. Seperti itu, Pak. Makanya terus kemudian ada muncul RIS segala gitu kan. Nah, jadi supaya menghemat gak banyak BTS kecil-kecil yang dipasang gitu kan. Ya, sekarang pun masih dalam penelitian ya, reconfigurable apa namanya intelligent services ya, gitu ya. Nah, antena cerdas gitu kan, dia bisa mengarahkan. Kalau antena fix kan tidak bisa mengarahkan sinyal. Nah, ini bisa mengarahkan sinyal sesuai dengan pengguna. Penggunanya ke arah mana gitu ya, lebih banyak kemana. Nah, itu kan juga bisa kecerdasan buatan diterapkan di situ. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Joni Aritonang nih. Ada contoh foto alat 5G yang ditempel di tiang listrik, Pak? Saya kebetulan nggak bawa contohnya Pak. Nanti mungkin bisa saya carikan Pak. Ya, Gitu. ini tadi yang menyambung 4 lot tadi itu saya cari ini 20 log 10D atau 20 log 10F. D jarak, F frekuensi tadi, Pak. Ya, ya. Ya, itu sebenarnya itu kan ngitung jarak 4 los pas ya, Pak ya, gitu kan. Jadi kemudian berdiskusinya sama nih. D, D-nya misalkan jarak apa namanya, misalkan 4 losnya Pak ya. 4 los ini pada dasarnya adalah energi yang hilang, loh, Pak. Daya yang hilang selama di jalan kan. Maksudnya daya yang dibawa oleh sinyal ya, daya sinyal yang hilang karena di jalan gitu kan. Kalau dayanya seperti kan karena daya ini kan berpengaruh pada apa namanya kekuatan sinyal sehingga outputnya secara fisik kan kejernihan apa namanya informasi gitu kan. Informasinya nggak hilang seperti itu loh Pak. Nah, kalau misalkan dia itu ya pasti rumah balas itu D misalkan itu D misalkan sebagai cara udah benar gitu. Jadi dia misalkan di set parlosnya pada jarak sekian misalkan ada BTS kemudian eh, jarak misalkan dari 200 meter kemudian sampai ke 500 meter kayak gitu ya. Nah, itu kan pasti parlosnya berbeda. Itu pun juga masih ada pertimbangan apakah dia itu jarak apa namanya line of sight gitu kan artinya tanpa penghalang antara BTS sama sama penerima ataukah dengan non loss gitu kan end loss itu apa namanya non line of sight artinya ada obstacle gitu kan itu kan berbeda seperti itu ya yang pasti kalau rumus tadi kan dihitung berdasarkan jarak lurus artinya jarak lurus kelihatan BTS-nya dan penerimanya tidak ada penghalang seperti itu. Makanya kan kalau orang survei kan dia penekan kadang-kadang cari tempat tinggi gitu kan untuk ngelihat ngelihat apa namanya ngelihat dari BTS-nya. Seperti itu, Pak. Baik. Tadi itu Pak Ferry-nya nyambung lagi. Nah, untuk hitung 4 lot
rumus umum 5G apa ada? Enggak, Pak. Ah, gitu kalau kasus 5G, Pak. Oh iya, gini Pak, kalau tadi itu dasarnya kan 5G itu perbedaannya kan bermain di frekuensi yang berbeda dengan 4G maupun 3G Pak. Part loss itu saya kira rumusnya sama Pak, gitu kan. Part loss kan sebenarnya adalah rugi-rugi yang disebabkan oleh namanya propagation itu kan ketika apa namanya lingkungan propagation kan tidak terduga Pak ya gitu kan macam-macam gangguannya gitu kan ya bisa dari apa namanya ada suara apa noise noise kayak gitu ya kemudian ada hal lain lah gitu kan yang namanya eh, lingkungan propagation adalah lingkungan yang liar sekali gitu kan makanya titik yang misalkan ada jaraknya misalkan berjarak dari BTS itu sekian meter kayak gitu ya nanti rugi-rugi yang hilang berapa itu sebenarnya Patos itu ngitungnya itu. Nah kemudian tadi kan ada D dan sejarah, kemudian satunya F ya, yaitu F frekuensi. Nah bedanya 4G sama 5G itu kan bermain di frekuensinya yang berbeda Pak, gitu. Karena kalau 5G kan mendekati frekuensi-frekuensi yang apa namanya gelombang apa namanya istilahnya gelombang milliwave ya bukan microwave masih milliwave sudah milliwave bukan microwave lagi gelombangnya berarti lebih tinggi dari microwave gitu kan gitu Pak ya. Baik. Berikutnya dari Ibu Putri Samad nih. Bagaimana penerapan 5G di bidang remote sensing? Terima kasih. Ya. Remote sensing itu kan kita remote dulu dari mana dulu. Terus itu kan gini, yang kita bicarakan sekarang sekarang ini adalah gelombang yang bermain di frekuensi radio ya. Sedangkan remote sensing sendiri sebenarnya adalah suatu hal yang berbeda. Jadi remote sensing itu adalah misalkan pakai satelit gitu kan. Satelit dia pasti cara penyampaian antara satelit ke stasiun bumi itu pasti ada suatu gelombang tertentu gitu kan yang sudah yang katakanlah saya tidak tahu gelombangnya berapa, pasti dia memiliki bandwidth sendiri, Bu. Gitu. Jadi kalau di remote kalau paling kalau misalkan di kita bicaranya adalah di sini, ini adalah gelombang radio, beda sama sama ini ya, sama remote sensing ya, gitu kan. Beda, beda istilahnya beda apa ya, beda range-nya Bu ya. Cuman masalah telemetrinya mungkin ya. Jadi cara penyampaian informasi dari satelit, saya bicaranya remote sensing ini satelit ya, gitu satelit ke bumi ini mungkin pasti pakai gelombang dengan bandwidth tertentu yang pasti berbeda Bu dengan apa namanya untuk bidang komunikasi seperti ini Bu. Begitu Bu. Baik. Berikutnya dari Pak Doni Purnomo ini. Semua sistem ada kelebihan dan kekurangannya. Mohon info apa kekurangan dan kelemahan. Kekurangan, kelemahan, apa kekurangan atau kelemahan dari sistem 5G? Iya, kalau dalam 5G kelebihannya adalah latensinya lebih kecil, kapasitas informasinya lebih besar, gitu ya. Terus kemudian apa namanya sehingga informasi itu kalau kita sampaikan pasti eh, lebih bagus hasilnya gitu kan lebih katakanlah misalkan suara yang lebih jernih gitu ya. Nah, cuman kelemahannya adalah karena dia bermain di gelombang frekuensi tinggi gitu kan milliwave ya gitu kan. Ini kelemahannya adalah bahwa dia rentan dengan gangguan. Jadi dalam karena kondisi propagasi ya itu tadi kondisi propagasi kan sangat sangat apa namanya tidak bisa diduga ya gitu kan. Sangat liar gitu kan. Nah, gangguan padahal gelombang ini adalah gelombang yang rentan terhadap gangguan. Itulah kelemahannya. Makanya justru inilah kita lakukan penelitian secara terus-menerus terhadap perkembangan 5G ini gitu. Yang pasti kelemahannya itu tadi rentan dengan gangguan. Kemudian yang kedua adalah ya mahalnya investasi karena investasi baru ya gitu kan itu. Pertama, kenapa investasi baru? Prinsip kerjanya juga beda. Prinsip kerja 5G adalah pakai NOMA gitu kan. Sedangkan 4G pakai OMA. Prinsip kerja juga sudah beda. Pasti perangkat yang dibutuhkan adalah perangkat-perangkat baru gitu kan. Nah, inilah yang
kadang operator itu berpikir juga gitu kan. Wah, ini aku investasi ini saya dapatnya berapa? Pasti nama operator kan seperti yang Iya. dihitungan itu. Jumlah pasar, kemudian sama dia harus investasi berapa. Seperti itu kan memang pasti sudah apa total total apa berbeda gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima Oh, kasih. Sedikit Pak Agung, itu kalau mau bermigrasi dari 4G ke 5G, itu peralatannya harus diganti totally atau bisa sebagian saja? Terima kasih. nggih, kalau dalam operator saya kira harus total karena prinsipnya berbeda, Pak ya. Ini logika saya gitu kan. Saya belum pernah ke praktiknya ya, ke praktiknya. Tapi yang pasti kalau yang di lab pasti beda, Pak. Gitu kan. Antara 5G dengan 4G gitu kan. Antara 5G dengan LTE aja sudah beda gitu kan. Kan LTE itu kan apa namanya sudah Iya. 4G 4G yang diperluas ya gitu kan. Hal baru lagi di 4G gitu kan. Mainan frekuensinya juga sudah beda gitu kan. Main frekuensinya ini sudah gelombang mili sedangkan 4G mungkin masih belum ordernya mili gitu kan. Hmm. Seperti itu. Oke, oke. Itu Pak. Terima kasih Pak Ya, Agung. nah itu tadi yang Iya, yang kan membedakan gitu kan. Yang apa yang jadi pemikiran operator kan itu sebenarnya. Makanya mereka sampai saat ini jangankan di Indonesia di luar negeri pun masih apa namanya hanya diterapkan di kota-kota besar. iya. Yang artinya dia dianggap dan hasilnya penggunanya banyak banyak IoT gitu kan, kemudian banyak apa namanya mungkin video streaming ya kak. Terus kemudian kayak yang kita lakukan gini gitu kan, online online gitu kan, Iya. seperti itu. Tapi tidak perlu Seperti satelit, tidak perlu satelit khusus itu bukan? Enggak ya? saya kira enggak. Saya kira Oh, enggak, Pak. Jadi ini bahasanya sudah di luar satelit karena eh, kalau kita bicaranya telekomunikasi, sementara ini adalah di domainnya domainnya di permukaan bumi ya, gitu kan ya kita. orbit bumi ya. Iya, orbit bumi. Kalau sudah di luar itu saya kira di luar itu sebenarnya adalah satelit kan sebenarnya merilis saja kan. Satelit Iya. komunikasi yang di atas itu kan sebenarnya merilai karena di bumi misalkan lewat gunung sudah mentok nggak bisa kan ya. Nah, otomatis harus dilempar ke satelit gitu sinyalnya. Oke. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, Ye. terima kasih Pak. Ye. Baik, berikutnya dari Pak Gefra ini. Apakah AI 5G ini sudah bisa diterapkan di dunia medis selain engineering? Indonesia sudah mulai pakai atau belum? Pak, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Gefra. Eh, di Taiwan gitu kan, sampai saat ini belum berani gitu kan. Meskipun meskipun tadi saya sebutkan tadi, di Taiwan itu untuk infrastrukturnya buat katakanlah misalkan untuk yang sebelum kedokteran kita ya, yang untuk autonomous vehicle aja, mereka sudah bikin. Jadi mereka sudah bikin autonomous vehicle city bus, gitu kan. Jadi autonomous city bus itu sudah mereka sudah bikin, tapi mereka belum berani menerapkan. Padahal ujinya gitu kan, kebetulan saya ikutan numpang ya, saya uji gitu kan. Itu ujinya di jalan sangat dipotong, berhenti gitu kan. Itu sistem pengereman itu air aja ditaruh ujinya Pak air itu ditaruh di gelas gitu ya, ditaruh di situ nggak tumpah. Berarti sudah bagus kan gitu kan. Terus naik gunung, naik jalan berbukit itu sudah dilakukan pengujiannya. Di jalan padat sampai di jalan-jalan berbukit sudah dilakukan. Tapi gitu aja masih belum berani menerapkan karena saya nggak tahu ya kenapa belum berani ya. Mungkin mereka perbandannya ke depan gitu kan. Takutnya kalau ada trouble sedikit gangguan, namanya internet itu yang selalu belum bicara ke depannya ya gitu kan. Sampai saat ini internet kan juga masih apa namanya ada gangguan ya gitu kan ada gangguan jangan kan gitu masih Taiwan pun masih ada gangguan gitu kan nah itulah yang harus dipertimbangkan keinginan mereka memang memang nantinya ada otonom apa dioperasikan autonomous vehicle jadi bis semua bis city bus apa bis kota di Taiwan eh, yang apa namanya sudah menggunakan apa namanya udah autonomous gitu, tanpa pengemudi terus kemudian operasi dilakukan jarak jauh gitu. Nah, kalau misalkan eh, untuk menerapkan ya kedokteran, misalkan contohnya ada operasi tadi. Tapi kalau misalkan untuk masalah data sudah dilakukan, Pak. Kalau untuk masalah data ya, jadi data misalkan, tapi saya kira tidak sampai perlu apa 5G yang canggih gitu, 4G sudah bisa gitu. Jadi misalkan data
tersentral gitu ya kan. Terutama data kesehatan kalau ditawarkan tersentral. Jadi saya periksa di klinik A, ke rumah sakit A gitu kan, kemudian sampai apa medical record-nya itu tercatat semua di seluruh Taiwan gitu kan. Jadi mereka hanya buka saja, oh namamu siapa, nomor nomor apa namanya istilah BPJS kalau di Indonesia itu berapa, nanti akan keluar semua status kesehatan saya, pernah dikasih obat apa aja itu sudah keluar semua. Nah itu yang ada di sana, yang ada di sana Pak. Gitu Pak Baik, Kifra. masih adakah pertanyaan? Baik, saya pikir sudah cukup Pak Edi. Makasih banyak Pak Agung, Bang Pak Edi. Oke, yang lainnya barangkali ada yang mau menambahkan pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara kita sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih pada Pak Agung Mulyo Widodo yang sudah menyampaikan paparannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih pada para penanya-penanya, terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BKTF sore hari ini. Kita lanjut lagi sesudah ini di tahun depan ya. Ini kita liburan nih menghormati ada libur Natal dan Tahun Baru. Kita libur 2 minggu ya. Kita kosong nanti mulai lagi minggu kedua Januari 2024 ya. Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Mohon Oke. maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Tetap ini sekarang kasus COVID ya muncul lagi isu-isunya. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih kembali Pak Ya, Agung. Waalaikumsalam. Makasih Pak Edi, makasih Pak teman-teman. Agung. Oke, makasih Pak. Makasih teman-teman. Saya izin live nggih, Pak Edi. Monggo, Pak.